The Headlines kembali bersama Anda, masih menyoal memilih Jakarta 1, Foke atau Jokowi. Namun sebelum pembahasan kita lanjutkan, simak liputan kami berikut ini. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta diwarnai pertarungan dua kandidat dengan latar belakang yang berbeda. Fauzi Bowo atau biasa disapa Foke adalah seorang incumbent, sementara Joko Widodo alias Jokowi penantang. Foke didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan sejumlah partai kecil. Adapun Jokowi diusung PDI Perjuangan dan Gerindra. Jika Foke mengklaim dirinya sebagai warga Betawi, Jokowi adalah pendatang dari luar Jakarta. Foke ikut memilih di TPS, sementara Jokowi tidak punya hak pilih. Beberapa survei yang digelar sejumlah lembaga menjelang Pilkada mengungguli Foke. Jokowi menempati urutan kedua. Namun Pilkada putaran pertama justru menempatkan Jokowi di puncak dan Foke tercecer ke urutan kedua. Nah, siapa pemenang Pilkada putaran kedua? Ya, walaupun hasil survei sebelumnya menyebutkan bahwa Foke unggul, tetapi pada kenyataannya di quick count Foke nomor 2. Mas Saiful, bagaimana bunyi exit poll sebenarnya? Kenapa bisa begini? Exit poll itu kan sama dengan survei biasa sebelumnya, jadi enak itu dibandingkan. Jadi sebelum hari H, sekitar 10 hari atau 2 minggu sebelumnya, kita punya survei terakhir dengan posisi Foke nomor 1 di atas. Masih nomor 1 ya? Masih nomor 1 10 hari sebelumnya. Ya. Nah itu posisi seperti itu. Nah di exit poll tadi dengan posisi di mana udah Jokowi nomor 1 dan Foke nomor 2, kita melihat di situ memang ada perubahan secara cukup tajam di aspek demografi pemilih. Di situ terlihat misalnya, atau di aspek persepsi tentang Jokowi, yang seperti dalam survei nasional juga, bahwa kriteria yang penting itu untuk orang itu adalah bisa dipercaya untuk pemimpin. Integrity, maksudnya itu integritas. Bukan soal dia itu pintar, bukan soal itu ahli dan sebagainya, tapi orang lebih menekan pada masalah integritas, gitu ya. Biasanya dimanapun integritas itu bermasalah dengan incumbent, termasuk kalah dengan uang. Ya, jadi itu karena apa? Karena dalam konteks yang real, bahwa yang bisa dievaluasi lebih mudah tentang integriti itu, terutama bersih dari korupsi dan sebagainya kayak begitu, itu adalah incumbent, bukan penantang. Nah dalam konteks itu, maka Jokowi dapat poin itu, bahwa orang ini bisa dipercaya. Orang ini tadi seperti Bung Don bilang, orang ini simpel, orang ini apa adanya gitu, dan seterusnya semacam itu menumbuhkan semacam satu persepsi yang positif di masyarakat yang lebih mendambakan integriti gitu ya, ketimbang kompetensi, misalnya semacam itu. Oleh karena itu bisa dipahami kemudian ketika Jokowi terutama dibantu oleh media, terus terang aja. Kalau tanpa dibantu media itu nggak mungkin. Orang yang jujur berada di kepulauan sana tanpa dibantu media nggak mungkin. Jadi di sini dia memang secara gratis dalam tanda kutip gitu ya, itu memang calonnya media. Saya sebut begitu. Apakah ini media memang kemudian membuat Jokowi dalam posisi diuntungkan? Apakah media memihak Jokowi? Bung Saiful mestinya tahu bahwa pilihan orang datang pertama itu dari media, televisi, orang punya keputusan. Dan televisi menduduki peringkat 1 itu sebelum orang lihat itu di media cetak dan seterusnya. Jadi memang itu pasti sangat berpengaruh. Maka perang di media itu menjadi penting bagi siapapun gitu. Tidak harus dengan beriklan, tapi bahasa tubuh seperti yang katakan tadi, bahasa tubuh, performance, pakaian, kemudian statement dan seterusnya menjadi penting gitu. Cuman yang menarik dari Jokowi kalau saya lihat sebagai orang media adalah originalitas ketika dia ngomong seperti itu atau ketika dia tampil seperti itu. Beda. Jadi itu tidak diukur dan seterusnya. Dan itu menurut saya ada hubungannya mungkin dengan pencitraan politik sebelumnya yang semua serba terukur, orang mencari sesuatu yang lain. Gitu. Seperti kata Bung Saiful tadi, akhirnya menimbulkan persepsi seolah-olah dia ini orang yang punya integritas, jujur, bersih. Bersih memang saya kira 2 tahun lalu Jokowi dapat penghargaan Hatta Award sebagai tokoh yang bebas korupsi. Gitu. Tempo juga masuk pilihan. Oh gitu. Pilihan untuk kepala daerah pilihan Tempo waktu itu 2 tahun yang lalu. Karena dia sukses memindahkan masyarakat dari pasar becek kepada pasar modern tanpa kekerasan sama sekali, hanya dengan merundingkannya dengan masyarakat
dalam lewat pertemuan makan nasi bungkus 52 kali. Ya kan? Nah, ini kan menarik. 52 kali Kemudian makan dalam nasi beberapa pidato dia ngomong bahwa nanti itu kalau saya menjadi pejabat termasuk gubernur DKI, nggak ada dana penuntungan atau dana tameng untuk ranting. Wah, itu kan orang menarik. Jadi dia bicara tentang sesuatu yang memang langsung melekat dengan kepentingan rakyat gitu loh. Apakah ini membuktikan bahwa media memang betul-betul mendukung Tapi Jokowi? bukan berarti, Mbak, bukan berarti kita juga tidak mengkritisi Jokowi juga. Ya, oh iya dong. Kan kita juga Itu ada kritik masanya bulan madu, bahwa ada jangan masanya salah juga. Dia juga belum sukses amas di Solo. Banjir juga masih terjadi di sana. Kendaraan yang masih umurnya tua juga masih beroperasi di sana. Banyak. Termasuk dia juga didukung oleh Mega dan Prabowo, ya kan? Tapi Apa urusannya Mega dengan Prabowo? Enggak, ya artinya kan kalau ngomongin soal integritas, soal apa, itu kan urusan duit gede itu juga. Oke. Ya kan? kalau kita bicara tadi 10 hari sebelumnya, survei masih mengatakan unggul Foke. Bagaimana kemudian switch ini bisa? Itu tadi yang saya katakan, Jakarta itu adalah kalau ada orang yang memang tadi seperti dikatakan Bung Don punya keunikan, punya karakteristik yang orisinal semacam itu lebih mudah disosialiskan, lebih mudah dikenal. Pertama-tama tadi demografi masyarakat Jakarta adalah hampir semuanya itu ngikutin berita. Hampir ya. Apakah terutama TV ya, terutama TV. Bahkan yang cetak pun relatif dibanding daerah lain jauh lebih kuat. Jadi orangnya relatif berpendidikan tadi. Oleh karena itu orang semacam ini tidak mudah diyakinkan oleh seorang incumbent kelas menengah semacam ini. Nah, Jokowi masuknya pertama-tama pada kelas ini dulu. Sementara kelas ini itu punya follower. Jadi dia ini orang yang berpengaruh, bukannya orang yang lapisan bawah mempengaruhi Bung Don, tapi Bung Don yang mempengaruhi masyarakat di bawah. Jadi masuknya itu dengan pola hierarki semacam itu lebih strategis, lebih memudahkan orang sosok seperti Jokowi tersebut. Daripada berusaha dari grassroots, dari bawah naik ke atas itu menjadi sangat susah. Jadi karena apa? Karena udah punya agen-agen. Agennya itu tadi kelas menengah tadi. Orang yang terpelajar, cerita dari kampung ke kampung, dari kafe ke kafe, dari Twitter, dari SMS, dan macam-macam semacam itu. Maka kemudian efek terhadap masyarakat yang relatif di bawah atau kurang terpelajar semacam itu lebih cepat dibanding di daerah ada lain. juga tambah sedikit evaluasi sedikit ya, mengenai kita juga evaluasi di dalam kantor kita sendiri. Kenapa bisa bandul ini bisa begitu cepat berubah itu? Memang temuan itu belum mewakili semua ya, karena baru kita analisa. Tapi ada juga yang ketemu beberapa penemuan itu menunjukkan bahwa karena survei-survei ini juga kadang-kadang di credibility-nya itu oleh partai-partai itu kemudian juga diragukan. Kemudian ada beberapa yang seakan-akan jawaban itu kalau begini ada jawaban yang sudah dipesankan lebih dahulu oleh tokoh di sekitarnya bahwa kalau ada survei tidak usah dijawab dengan sesungguhnya. Itu ada seperti itu. Kesan kita ada seperti itu loh. Kesan kita bahwa ini belum mewakili seluruh responden di Jakarta, tapi ada temuan kita rasakan. Iya, Mas Kris sama Bung Saiful, saya juga termasuk sebagai wartawan, nggak tahu Mas Wahyu ya. Saya terganggu sebetulnya dengan hasil survei sebelumnya. Ketika kemudian lihat hasil yang tadi, saya merasa kok saya jadi agak susah mempercaya itu, kemudian saya memberitakan sesuatu yang saya anggap tidak valid. Gimana sih? Ya, tapi kalau itu harus penjelasan. Ya. Penjelasan itu penjelasan kualitatif yang tadi saya di depan saya katakan bahwa pertama mungkin bandul ini berubah karena tadi resonansi daripada harapan-harapan itu, dan orang yang belum memutuskan, menurut saya akhirnya tuh harus memutuskan milih siapa. Mari kita coba dengarkan dari pihak yang berkepentingan sesudah segmen ini, tapi ya kita akan berbincang dengan Joko Widodo pada segmen berikut sesudah jeda berikut ini.